Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami semua sudah berada di SMP Negeri 3 Waipungban untuk melakukan tugas tugas sejarah guru pengampu Bintan. Baiklah, karena ini sudah berhubung jam pulang sekolah dari SMP-nya, karena jam pulangnya adalah jam 2 atau jam 1. Jadi kita akan mewawancara salah satu guru yang bisa dibilang mengajar paling lama di SMP ini. Jadi kita akan mendatangi rumah beliau dan kita akan memulai wawancara di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini sudah berada bersama salah satu tokoh yang bekerja cukup lama di SMP Negeri 3 Waipungban. Beliau ialah Bapak Bambang Sabto, ya Pak. Bambang Sabto Nugroho. Oke, Bapak Bambang Sabto Nugroho. Jadi di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan terkait tugas sejarah tentang bagaimana berdirinya SMP Negeri 3 Waipungban tersebut. Jadi kita mengizinnya Pak untuk memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, di tahun berapa sekolah SMP Negeri 3 Waipungban ini berdiri dan siapakah tokoh pendirinya Pak? Atau siapakah tokoh tersebut pencetusnya? Ya, sekolah ini berdiri tahun 2003, ya, tepatnya 14 Juli tahun 2003. Di siapa pencetusnya, siapa pendirinya, ini bukan perseorangan tetapi mencakup keseluruhan, baik itu dari instansi, ya, pemerintahan, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan kerjasama dengan Big Garden, ya, GGP. Kenapa GGP? Itu maka itu kan yang namanya perusahaan itu harus berperan besar, gitu ya, harus bisa membuat fasilitas untuk warga sekitar, terutama karyawannya, itu rumah ibadah, sekolah, ya, itu harus ada. Nah, ini bagian dari sana. Ya. Kemudian yang kedua keputusan untuk membuat sekolah unggulan. Kebetulan sekolah unggulan di Lampung Tengah ini. Makanya pemerintah daerah mengarah bergandengan dengan GGP untuk membuat sekolah itu. Ya. Setelah GGP sudah punya sekolah, yaitu Saverius dan Sultanul Ulum. Itu punya GGP, Pak. Jadi pemerintah daerah menginginkan ada yang itu kan basisnya agama, ya, Saverius itu Asani, itu Islam. Yang netral, yang umum itu negeri, dan difasilitasi GGP dengan pihak pemerintah kabupaten. Tidak SMP Negeri 3 Waipungban ini. Itu ceritanya. Jadi berarti ini bukan tentang tokoh perseorangan ya Pak? Jadi benar-benar hasil musyawarah dari ini kelompok GGP dan pemerintah kabupaten Lampung Tengah. Jadi hasil dari GGP dan pemerintah kabupaten Lampung Tengah. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Pertanyaan kedua, apa visi misi awal sekolah ini? Kemudian apakah ada perubahan dari awal hingga saat ini Pak? Iya. Pada umumnya yang namanya visi misi sekolah itu menciptakan atau membentuk siswa yang cerdas, takwa, cerdas, terampil. Itu keseluruhannya. Nah, di embel-embeli, ditambah-tambahi situasi, kondisi di lingkungan sekolah itu. Dan visi misi itu harus selalu berubah sesuai dengan kondisi, kemudian tantangan, ya, kondisi dan tantangan. Jadi kalau mau dasarnya adalah menciptakan siswa yang takwa, cerdas, terampil. Nah, pasti ada itunya. Walaupun visinya untuk tepat guna teknologi gini, tapi yang utama adalah takwa, cerdas, terampil. Maksudnya kita dulu sekolah sini, sekolah negeri tapi kok berjilbab semua. Karena ingin menciptakan siswa yang takwa gitu. Yang muslim kan bagus, kan nggak salah pakai jilbab. Roknya panjang kan bagus, nggak salah. Ayo terus. Di SMP itu yang namanya sebelum tahun 2003, SMP itu celananya pendek. Iya. Semenjak ada SMP 3 Waipungban di Lampung Tengah ini, celananya panjang. Diawali dari kita ya. Iya. Jadi kenapa kok SMP celananya panjang? Karena kita sholat berjamaah. Daripada nanti terkadang nggak sholat, kadang lupa nggak bawa sarung, ya kita tentukan kita mau membentuk anak yang takwa, gitu kan? Anak takwa, sholat harus kita wajibkan, gitu kan? Yang muslim juga kita wadai, ada dua agamanya, ada Buddha, kita ajak dulu kita cari juga dulu agama Buddha, Hindu, Nasrani, itu kita ada. Ya, secara umum ya Islam, jadi kita tanamkan Islam. Ya negeri tapi agamis, gitu ya. Yang Islam ya Islam betulan, yang Kristen ya Kristen betulan, yang Katolik ya Katolik betulan, dari jangan cuma sama-sama. Itu visinya, menciptakan siswa yang takwa, kemudian cerdas ya, supaya benar kita memotivasi anak untuk ya itu selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, ya, tidak ada terobosan. Makanya itu dulu kita itu mau membentuk sekolah unggul, ya. Unggul itu ya artinya ya di segala bidang, nggak cuma di pengetahuan, tapi juga unggul di tempat lainnya. Ada pertanian, karena kita kan juga di lingkungan pertanian dan perkebunan, gitu kan. Ada mulok pertanian perkebunan, nah itu kita gali di sana. Dan sekarang juga karena kelebihan muatan, kelebihan pelajaran, akhirnya ya kita hilangkan lah itu muatan-muatan lokal, istilahnya artinya. Tapi sebenarnya itu untuk membentuk siswa yang tampil, gitu ya, tampil. Ya.
Jadi siap untuk menjadi setelah keluar dari sekolah itu sudah punya keterampilan. Ya, walaupun nanti juga ada jenjangnya di SMA, nanti juga keterampilannya sudah biasa. Jadi sudah mengarah pada life education gitu ya, pendidikan hidup gitu ya. Life skill education. Jadi anak itu tidak semuanya pintar di akademik. Ya, harapannya yang tidak pintar di akademik, pintar di non akademik. Ya gitu loh, itu unggulnya. Ya. Jadi orang pintar silat kita wadahi silat, pintar karate kita wadahi karate, pintar sepak bola kita wadahi sepak bola. Kita pukul itu. Yang akademik kita buat untuk anak yang siap untuk olimpiade. Jadi semua yang kita bentuk itu kayak gitu, dipersiapkan anak itu menjadi terampil gitu loh. Baik akademik maupun akademik. Ada yang tampil semuanya, akademiknya terampil, non akademiknya terampil juga ada. Ada yang belas nggak punya juga ada. Tapi minimal kita membentuk anak yang punya keterampilan di bidang akademik maupun non akademik. Ya kalau dia ya nanti SMA kan juga dibutuhkan anak yang seperti itu, yang terampil di bidang akademik maupun non akademik. Minimal salah satu lah, gitu ya. Itu jadi membesarkan anak ke sana. Itu. Oke. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan fasilitas dan program di sekolah sejak awal? Oh iya, dari awal berdirinya, kalau namanya apa tadi perkembangan itu ya pasti dinamis ya, nambah terus maju. Ya, kita dulu dibentuknya aja baru satu sekolah ya di SD itu, SMP sama SD jadi satu lokal. Karena ya mulai awal SD-nya cuma beberapa kelas, SMP-nya juga beberapa kelas itu. 3 kelas cuma dijadikan 2 kelas. Nambah sampai sekarang kamu lihat sendiri sampai ada 18 kelas tingkat gitu ya. 18 kelas, 3 lab ya. 2 lab IPA, 1 lab media, kantor guru, ruang OSIS sudah tersedia semuanya. Jadi perkembangannya bisa kita lihat dari tahun 2003 yang dulu SMP itu nebeng di SD. Bukannya bangunannya baru itu. Ya, bangunannya baru itu dan memang cukup. SD sekian kelas harus awal kan, cuma 2 kelas. SMP 2 kelas awal kan. Besoknya harus butuhkan 4 kelas. Yang baru tambah dia naik kelas, nambah. Besok nambah lagi, nggak mungkin nambah kan jumlah. Ini kan dulu idola ya SMP-nya kita ini SMP idola gitu ya. Dulu dibilangnya sekolah apa namanya? Disiplin ya favorit ya, karena disiplinnya tinggi, banyak orang tua yang mengirim murid kita dari Bandar Lampung, dari Bandar Jaya, dari Metro, dari Pringsewu, dari Rejo, ada karena tahu ya memang guru apa orang tuanya dulu gitu ya. Karena tentang di sini mau dibuat sekolah unggulan, jadi muridnya ya sekarang ya hilang itu karena sistem donasi. Kalau dulu kan tes gitu ya. Nah, sekarang tes nggak boleh, sistem donasi ya, donasinya kita, lingkungan kita ini ya itu ya itu tantangannya gitu ya. Tantangan kita seperti itu. Tantangan dulu dengan tantangan sekarang berubah. Kenapa? Ya eranya udah berubah. Dulu pakai tes, sekarang pakai donasi, ada beda toh. Iya. Jadi yang kita buat, yang kita olah. Dulu orang masuk ke sini orang melalui tes. Sekarang orang masuk sini ya donasi. Ya. Siapapun bisa diterima, nggak boleh nggak diterima. Apalagi yang punya program PKH, PIP itu harus diterima. Gitu. Ya itu udah ini yang melakukan pemerintah semacam itu ya kita ikuti. Berarti emang mungkin setiap sekolah memiliki fasilitas yang mungkin setiap tahunnya mengalami peningkatan. Banyak sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ini saya bilang ini udah maksimal, bukan maksimal ya. Artinya udah bagus, udah mencukupi. Lapangan sepak bola kayak walaupun belum punya, tapi itu naik dengan warga punya lapangan sepak bola bisa kita gunakan. Kemudian lapangan basket ada, lapangan voli ada, tolak peluru ada, loncat jauh ada. Jadi untuk olahraga ada komplit lah itu. Kemudian sarana untuk bela diri juga karate, pencaksilat, taekwondo ada, dan kita fasilitasi juga murid-murid kita undang guru ya untuk apa namanya siswanya silakan dari luar nggak apa-apa, kita beri latihan tempatnya di sekolah silakan, kita ajak malah gitu kan. Jadi bagi siswa yang nggak senang olahraga bela diri bisa olahraga yang apa bola-bola gitu, yang bela diri ada fasilitasnya. Yang nggak senang olahraga senangnya akademik ada wadahnya, olimpiade, gitu. Seperti yang Bapak tadi bilang kan emang sekolah ini sudah memfasilitasi segala macam kebutuhan murid-muridnya ya, dengan segala macam sarana dan prasarana. Ya. Di sini ada nggak sih Pak kayak program unggulan atau kayak ekskul atau program kayak kegiatan unggulan dari SMP Negeri 3 Waipung ini Pak? Sama rata gitu ya. Semuanya kita unggulkan, nggak dibeda-bedakan. Kalau dibeda-bedakan ya apa ya? Karena tahun itu dinamis dulu yang berjaya Tapak Suci. Sekarang apa namanya taekwondo yang berjaya. Sampai sekarang itu berjaya ya, sampai kemarin ya bawa
tidak 2 piala tingkat nasional juga, karena cukup wilayahnya seluruh Indonesia berarti kan dibilang tingkat nasional ya. 2 bawa piala juara taekwondo. Jadi ya kita memfasilitasi sana aja cuma rata gitu ya, nggak naik turun, iya naik turun. Ada orang yang masuk cuma sekedar ya ikut-ikutan, ada yang ingin masuk memang mau prestasi gitu kan, ada yang ya cuma sekedar gitu dan turun. Jadi ya semacam minat kita sendiri kan kadang naik turun ya. Jadi program unggulan sekolah kita semuanya diunggulkan, cuma masalah unggul enggaknya itu naik turun. Nah, pada dasarnya akademik itu kita unggulkan, tapi walaupun kita unggulkan tapi ya nggak pernah prestasi. Ya kan juga itu kita unggulkan, itu ada lomba-lomba olimpiade kita ikutkan walaupun nggak juara. Ada tentang bahasa kita ikutkan, unggulkan yang bahasanya aja. Enggak, pokoknya semuanya rata kita bina, kita pupuk untuk mengarah ke prestasi yang fungsinya untuk membina anak, yang untuk prestasi itu anak bukan untuk sekolah anak. Gitu. Oke, kita lanjut lagi Pak. Jadi pertanyaan yang keempat nih Pak, apa pencapaian atau prestasi terbesar yang pernah dicapai SMP Negeri 3 Wai Pembuan ini Pak? Prestasi terbesarnya itu kalau saya ini ya, murid, bekas murid, kemudian sudah keluar, terus sekolah, kuliah, terus kemudian jadi guru dan ngajar di situ, itu prestasi saya. Artinya suatu kebanggaan saya justru ini. Dulunya murid, kepuasan saya ini prestasi SMP ini, menciptakan ya calon pengganti gitu. Kalau bapak kan udah lengser, udah pensiun, siapa yang ganti? Nah, ini prestasi buat saya. Ada apa generasi dari lulusan SMP ini kemudian jadi guru di situ. Itu prestasi buat khususnya saya SMP mungkin itu adalah suatu prestasi yang besar yang tidak ternilai itu buat saya. Betul. Kita yang lulusan di sini angkatan pertama ya, kemudian yang mana jadi guru banyak ya. Perlu disebutin nggak? Nggak saya. Boleh disebutin. Ada dulu sih Oni, Umi Yunita, terus ini sekarang ini ada Anissa, ada Pak Widiantoro. Itu dulu murid kita, sekarang jadi temen gitu kan, ngajar. Dan dia juga akan merasa apa ya, bangganya kan ya gitu ya, dia akan mempunyai nilai lebih di situ. Dan saya juga akan merasa bangga, ini siswa saya yang jadi teman saya. Jadi ada kepuasan saya ngajarnya berhasil gitu. Tingkat kepuasan saya dalam prestasi. Kalau prestasi secara akademik kita tahun sekitar 2007 kalau nggak salah itu nasional ada matematika di UGM sana, ada matematika, ada fisika, urutannya ya nggak bukan urutan pertama tapi urutannya tuh 47. Itu udah buat saya prestasi itu. 35-11 itu ada yang sampai 11. Itu udah buat saya prestasi, suatu prestasi gitu. Terus yang non akademik kita pernah juara nasional pencaksilat di Makassar, walaupun nggak juara 1 tapi juara 2 di Jumada gitu. Pernah mencapai sampai juara OBSN pencaksilat yang di Makassar di ujung Padang sana. Ya berarti SMP Negeri 3 Wai Pembuan ini sejak awal dari memang sudah menciptakan anak-anak yang berprestasi. Iya betul. Prestasinya tuh dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat nasional kita berusaha untuk menang. Ada event apa berusaha kita ikut untuk memberikan pengalaman anak. Dan kalau menang prestasi buat kita, prestasi buat sekolah, prestasi buat anak, kebanggaan gitu ya. Enggak memberi pengalaman kepada anak gitu. Jadi ada event di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, itu kita selalu berusaha untuk mengikuti. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Jadi apa tantangan terbesar yang sudah dihadapi atau yang ada pada saat sekolah ini berdiri, atau apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi sekolah ini Pak? Tantangan besarnya saya rasa semuanya sama sekolah itu. Tantangan sekarang itu pasti berubah-ubah, tapi di era sekarang ini semua sekolah sama tantangannya. Tantangannya yaitu karena dengan HP. Jadi minat belajar, walaupun sebetulnya HP itu bisa untuk belajar, kita, tapi disalahgunakan untuk bermain, untuk ya yang nggak ada, yang aneh-aneh. Padahal itu HP juga bisa sarana belajar, tapi sekian persen sedikit sekali yang belajar dengan HP. Kebanyakan hanya malah menyimpang. Tantangan itu dengan adanya HP yang akhirnya merasuki jiwa anak-anak, itu merubah konsep belajarnya. Jadi kalau dulu orang belajar di sekolah itu nanti kan terus pulang sekolah ada eskul, gitu kan? Pengen masuk sana ini. Kalau sekarang eskul itu nggak diminati karena mereka pengen sekolah pulang ke rumah langsung pegang HP, gitu kan? Dan itu dirasakan semua sekolah. Eskul yang diadakan di sekolah masih suri. Ada tapi ya nggak ada tapi ada. Itu saja. Kalau pulang, begitu pulang pengen pegang HP. Itu tantangan. Semua sekolah punya tantangan seperti itu. Siswanya udah bergelut dengan HP, nggak lagi bergelut dengan
ya dunia pendidikannya, ya dunia apa sekolah dia, masa usia dia kan anak seusia SD, SMP, SMA itu kan bermain, ya bermainnya sudah lagi bukan bermain di sekolah yang bisa membawa anak membaca perlu jadi merubah karakter siswa, karakter bangsa malah ini enggak bangsa gitu ya. Jadi pendidikan agak bergeser gitu ya. Jadi tantangannya ya itu digitalisasi yang sebetulnya bagus, cuma kita kadang salah, hampir semua disalahgunakan. Pemanfaatan. Nggak tepat guna, Iya. nggak tepat guna. Nah, yang nggak tepat banget malah untuk judi itu ya, nggak tepat banget itu. Untuk judi, sampai untuk transaksi yang lain-lain itu nggak tepat banget. Kalau untuk ya sekedar bermain boleh, ya karena anak usia kanan juga perlu bermain. Ya, hilang juga kalau nggak bermain. Ya, jiwa kanan juga rusak kalau nggak bermain. Karena usia kanan itu masih membutuhkan bermain. Pada main sendiri itu kan lucu loh. Iya. Ya, itu merubah karakter gitu. Harusnya kan dia bermain lah ya, apa ya, sebelah bola, macam-macam gitu kan. Tapi kalau sekarang kan bermainnya ngumpul tapi pegang HP masing-masing. Jadi konsep bermainnya di mana ini? Kan bermain kan sosial. Kita kan makhluk sosial, bukan makhluk digital. Gitu yang digital HP-nya. HP itu milik kita, mau kita gunakan sebagai apa kitanya ya kan? Nah gitu, itu tantangannya. Dan semua sekarang ada tantangannya itu. Saja Pak, pertanyaan yang kami tanyakan kepada Bapak tentang tugas sejarah kami Pak. Iya. Terima kasih atas Bapak yang telah meluangkan waktu untuk kami wawancara Bapak. Itu saja yang dapat kami tanyakan ke Bapak. Apabila kami ada salah perkataan atau salah perbuatan, yang mohon maaf. Dan kami izin ya Pak, izin pulang. Sama-sama, mungkin juga saya sudah menyampaikan banyak membawa tersinggung atau nggak enak, bagaimana dia tidak, saya juga minta maaf. Terima kasih ya Pak.